Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Christian Denis Setiawan, NIM 18170511136. Baik, di sini saya akan menyajikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Kredit Berlandaskan Prinsip Tukar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya yang telah menyertai saya selama penelitian ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Made Pradana selaku dosen pembimbing utama saya. Kemudian Bapak Profesor Ananta selaku dosen pembimbing kedua saya, dan Ibu Lisi selaku dosen penelaah saya. Baik, untuk langsung saja kepada materi presentasinya. Untuk materi presentasinya dimulai yang pertama dari pendahuluan, kemudian yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan dari pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Indonesia saat ini tengah mengupayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses kredit. Kredit penting karena kredit memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan negara, meningkatkan nilai daya guna mata uang, dan meningkatkan peredaran mata uang. Sehingga dari hal tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses kredit dengan menggandeng fasilitas-fasilitas lembaga keuangan, salah satunya koperasi. Koperasi memiliki akses yang sangat dekat dengan masyarakat. Selain itu, koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki yang terdapat pemisahan kekayaan antar para anggotanya yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha bersama dengan aspirasi bersama berdasarkan politik sosial dan budaya yang sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Di Bali, berdasarkan data Dinas Koperasi Provinsi Bali, terdapat 5.110 koperasi yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki peranan yang penting. Koperasi yang memiliki kaitan erat dengan produk kredit adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tingginya risiko kredit diperlukan pengendalian serta penjelasan efektif sebelum melakukan pemberian kredit kepada masyarakat. Sehingga koperasi harus memperhatikan hal tersebut akan memberikan kenyamanan bagi para pihak stakeholder. Salah satu prinsip yang diterapkan untuk hal tersebut adalah dengan melalui prinsip tukar. Dan salah satu prinsip tukar ini merupakan prinsip yang digunakan untuk meminimalisir risiko kredit. Prinsip tukar sendiri ini terdiri dari tujuan pinjaman, kerajinan menabung, kemampuan mengembalikan, dan tingkat partisipasi, prestasi, dan administrasi pendukung. Prinsip ini dikenalkan pertama kali oleh Cuco atau yang sekarang dikenal sebagai Incorporated yang berdiri pada tahun 1967. Salah satu di koperasi di Bali yang memiliki menerapkan prinsip ini adalah Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap. Sebagaimana yang diketahui berdasarkan data Desember 2021 yang telah diperoleh bahwa jumlah total kredit nasabah di Koperasi Kredit Tanggap sebesar Rp52.948.638.400. Hal ini menunjukkan bahwa kredit ini memiliki dampak yang besar bagi koperasi. Sehingga dari hal tersebut menjadi hal yang menarik, besarnya jumlah kredit yang diberikan diperlukan pertimbangan yang baik serta analisis yang mendalam. Sehingga dari keterbaruan penelitian ini adalah untuk memfokuskan penelitian pada prinsip tukar yang digunakan oleh Kopdit terkait keefektifannya dalam pemberian kredit. Sehingga dari hal tersebut diambil analisis sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada koperasi kredit sumber kasih tanggap pada penelitian ini. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah produk koperasi berupa kredit memiliki risiko yang sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk menghambat perkembangan koperasi ke depannya. Sehingga diperlukan suatu prinsip yang mumpuni untuk menganalisis untuk meminimalisir risiko kredit. Kemudian yang kedua adalah masih kurangnya pemahaman terkait efektivitas sistem pengendalian kredit berdasarkan prinsip tukar pada koperasi, serta kendala yang dialami dan antisipasi yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama adalah bagaimanakah penerapan sistem pengendalian risiko kredit melalui prinsip tukar pada koperasi kredit sumber kasih tanggap, bagaimanakah efektivitas penerapan pengendalian berdasarkan prinsip tukar terhadap sistem pengendalian kredit. Kemudian yang ketiga adalah apakah selama penerapannya sistem pengendalian risiko kredit terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi, bagaimanakah antisipasi yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah apakah manfaatnya diterima oleh koperasi. Selanjutnya adalah terkait tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui terkait penerapan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada Kopdit sumber kasih tanggap.
Yang kedua adalah untuk mengetahui terkait efektivitas prinsip tukar terhadap sistem pengalihan kredit pada kredit sumber kasih tanggap. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala yang terjadi ketika menerapkan prinsip tersebut dan antisipasi yang dilakukan. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui manfaat yang diperoleh koperasi setelah menerapkan prinsip tersebut. Adapun manfaat penelitiannya adalah dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk para pembaca untuk mendapatkan penambahan wawasan terkait analisis sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada koperasi. Kemudian manfaat praktisnya ditujukan yang pertama bagi peneliti, kemudian bagi masyarakat, bagi koperasi, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, yang selanjutnya akan masuk ke dalam kajian teori. Teori yang pertama atau grand teorinya adalah stakeholder theory. Stakeholder theory adalah teori yang menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada pihak stakeholder lainnya seperti pemegang saham, pemerintah, analisis, ke masyarakat, kreditor, serta supplier. Kemudian untuk konsep dari koperasi kredit itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Kemudian dalam hal ini konsep koperasi kredit berdiri pertama kali di Jerman pada abad pertengahan 19 yang dimana waktu itu terjadi kesenjangan ekonomi dan dibentuk suatu badan yakni koperasi kredit untuk membantu perekonomian masyarakat pada saat itu. Koperasi kredit memiliki 3 asas yakni asas swadaya, asas setia kawan, dan asas pendidikan dan penyadaran. Baik, yang selanjutnya adalah tentang konsep risiko kredit. Menurut Imam Ghazali, risiko kredit merupakan ketidakpastian yang terjadi dalam kredit atau ketika pasangan usaha gagal dalam menunaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kredit yang bermasalah. Kemudian selanjutnya mengenai sistem pengendalian intern. Menurut Koso, terdapat 5 komponen yang terdapat sistem pengendalian intern. Yang pertama adalah lingkungan pendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemantauan dan pengawasan. Kemudian untuk konsep pengendalian risiko kredit, yang pertama adalah tukar. Ini adalah yang terdiri dari tujuan pinjaman, kerajinan menabung, kemampuan mengembalikan, tingkat prestasi, tingkat partisipasi, dan administrasi pendukung. Kemudian ada prinsip 5C, yang pertama yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Baik, selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap yang berlokasi di Jalan Cica nomor 47, Kelurahan Bianbasi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi proses penelitian kualitatif ini menyelidiki makna, interpretasi, simbol, serta proses dan hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Dan berikut adalah rancangan penelitian yang ada. Dapat dilihat pada tabel di slide. Baik, selanjutnya adalah terkait objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah analisis sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar. Kemudian subjek penelitiannya adalah narasumber koperasi kredit sumber kasih tanggap yang memiliki pengetahuan terkait sistem ini. Kemudian jenis datanya adalah data kualitatif. Sumber datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder yang diperoleh melalui studi pada dokumen-dokumen terkait kredit pada koperasi kredit sumber kasih tanggap. Baik, selanjutnya adalah tentang metode pengumpulan datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dengan cara terjun langsung ke dalam koperasi kredit sumber kasih tanggap, kemudian wawancara dengan para informan, dokumentasi, serta penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kredit pada koperasi kredit sumber kasih tanggap. Untuk metode analisis datanya terdiri dari 4 bagian atau 4 tahap, yakni tahap pengumpulan data, kemudian tahap reduksi data yang dimana akan memilih dan menyederhanakan tahap yang data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Instrumen penelitiannya, yang pertama adalah manusia, dan instrumen bantuannya berupa panduan atau pedoman wawancara, serta alat rekam yang menunjang kegiatan ini. Kemudian untuk teknik keabsahan data adalah menggunakan prosedur triangulasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan dibandingkan dengan dokumen, serta melakukan cek silang antar informan untuk memastikan data yang lebih akurat. Baik, sekarang masuk dalam tahap pembahasan hasil penelitiannya dari sejarah dan perkembangan koperasi kredit sumber kasih tanggap. Koperasi ini berawal dari paguyuban Katolik yang pada saat itu rutin mengadakan pertemuan secara bulanan
dengan iuran wajib di dalamnya. Kemudian kelompok ini berkembang dan paguyuban ini disebut sebagai kredit union atau CU. Konsep dibentuknya CU ini adalah bermula dari kondisi masyarakat yang waktu itu sangat membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, karena pada saat itu untuk infrastruktur keuangan cukup tersedia, namun akan lumayan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas, sehingga dibentuklah CU ini untuk mempermudah dalam memperoleh bantuan ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Sehingga pada tanggal 11 September tahun 2000, CU ini berbadan hukum menjadi nomor 08-BH-KDK.22-7-9-2000. Visinya adalah menjadi lembaga keuangan yang aman, sehat, kuat, berdaya pikat, berdaya guna dan terbaik di Provinsi Bali pada tahun 2025. Adapun misinya adalah pengelolaan keuangan mengacu pada ekses brand dan standar PILS, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan keswadayaan anggota, yang kelima meningkatkan pelayanan prima berlandaskan kasih, dan yang keenam adalah meningkatkan produktivitas anggota melalui pendampingan dan konsultasi keuangan. Kemudian untuk struktur organisasi terdapat dua, yakni yang pertama dari struktur organisasi kepengurusan, dan selanjutnya adalah struktur organisasi dari manajemen koperasi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk jenis-jenis produk koperasi terdapat tiga, yakni simpanan, pinjaman, dan unggulan. Di simpanan antara lain simpanan saham, kemudian simpanan non saham yang terdiri dari Sibuhar A, Sibuhar B, Simpel, Sidasi, Sisuka, Simapan, dan Simapan Plus. Kemudian yang kedua pinjaman yang terdiri dari pinjaman umum, pinjaman skala besar, pinjaman usaha mikro, pinjaman usaha makro, pinjaman back to back, dan pinjaman KPR. Kemudian yang ketiga adalah produk unggulannya yang terdiri dari Daperma dan dana kesejahteraan. Baik, selanjutnya melanjut pada bagian pembahasan, yakni tentang penerapan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada koperasi kredit sumber kasih tanggap. Terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur ketika mengajukan pengajuan kredit kepada kredit sumber kasih tanggap. Calon debitur akan diberikan formulir pemohon pinjaman, data pemohon peminjam, serta resume peminjam yang nantinya harus diisi oleh calon debitur dengan melampirkan kartu keluarga, akta nikah, serta KTP. Kemudian form-form tersebut akan diberikan kepada bagian administrasi yang kemudian nanti akan diteruskan kepada divisi kredit untuk dilakukan analisis. Analisis ini menerapkan dengan prinsip tukar. Yang pertama adalah bagaimana tujuan pinjamannya. Dari tujuan pinjaman ini dapat diketahui terkait kategori jenis pinjaman yang diajukan, karena pada form telah terdapat bagian yang dimana harus ditulis mengenai tujuan pinjaman, sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan penyaluran dana. Di Kopdit Sumber Kasih Tanggap telah diterapkan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah kerajinan menabung. Di dalam sistem pengendalian kredit di Kopdit Sumber Kasih Tanggap terdapat sistem yang mencatat transaksi terkait kerajinan menabung nasabah, baik apakah dia rajin dalam membayar kewajibannya dalam simpanan wajib atau dalam bentuk simpanan pokok. Kemudian hal ini memang Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap tidak memaksa dari nasabah untuk melakukan penabungan secara rutin. Akan tetapi untuk mencegah dan memberi peningkatan penilaian analisis, sebaiknya kerajinan menabung ini dinilai sehingga nanti kedepannya tidak terjadi tumpang tindih antara nilai pinjaman yang diajukan dengan saldo simpanan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengembalikan. Pada kemampuan mengembalikan akan diidentifikasi terkait berbagai macam hal yang mengenai pengeluaran serta pendapatan bersih dari nasabah selama sebulan yang harus dicatat dalam formulir dalam resume peminjam. Kemudian dari hal tersebut akan diperoleh mengenai kemampuan mengembalikan nasabah serta mengidentifikasi dari nilai jaminan. Jaminan akan diidentifikasi nilainya, kepemilikannya, serta jenisnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi kredit bermasalah di kemudian hari. Sehingga melalui hal tersebut, apabila kemampuan mengembalikan minim, maka akan menghambat proses pemberian kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat prestasi. Tingkat prestasi yang dimaksud adalah melihat pencapaian nasabah di masa lalu pada jangka waktu,
tingkat kelalaian serta kerajinan nasabah dalam melakukan pembayaran. Kemudian hal itu sudah terrecord pada sistem koperasi, dan juga ada sistem lain yang bernama sistem Daperma yang dapat melihat tingkat prestasi nasabah di masa lampau di koperasi-koperasi lain, sehingga apabila nasabah tidak jujur maka hal itu akan menghambat dalam proses pemberian kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat partisipasi. Pada tingkat partisipasi, nasabah dituntut untuk bisa mengikuti diklat terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman, karena minimal nasabah harus menjadi anggota selama 3 bulan dan harus mengikuti diklat pelatihan agar dapat melakukan pinjaman. Dan diklat-diklat lainnya yang akan dianalisis. Apabila dia memiliki tingkat partisipasi yang baik, maka akan memberikan kemudahan dalam proses pemberian kredit. Kemudian administrasi pendukung yang berupa dapat fotokopi KTP, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi BPKB dan lain sebagainya, yang dapat menunjang dalam memberikan peningkatan bahan untuk pertimbangan. Melalui hal tersebut, maka beginilah penerapan sistem pengendalian kredit pada Kopdit Sumber Kasih Tanggap dengan melandaskan prinsip tukar. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pertemuan kredit. Pertemuan kredit dilaksanakan apabila pinjaman berada di atas 50 juta. Dan ini akan melibatkan tim kredit dari kepengurusan beserta manajer dan bendahara. Kemudian hal tersebut akan dilanjutkan dengan disetujui dan ditandatangani. Kemudian akan memperoleh pencairan kredit kepada nasabah melalui simpanannya atau secara langsung. Kemudian akan dilaksanakan pendampingan terkait kredit yang telah diberikan tersebut agar dapat memastikan kelancaran. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai efektivitas sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada Kopdit Sumber Kasih Tanggap. Adapun yang pertama, menurut KOSO terdapat 5 komponen yang harus dipenuhi agar mengetahui efektivitas sistem pengendalian kredit. Yang pertama adalah melalui lingkungan pengendalian internal. Terdapat berbagai tahapan dan bagian dalam lingkungan pengendalian internal yang meliputi integritas dan nilai etis, kemudian komitmen terhadap kompetensi dan struktur organisasi. Integritas dan nilai etis sudah ditekankan manajer yang dilakukan melalui pertemuan setiap harinya kepada karyawan. Kemudian ada komitmen terhadap kompetensi yang melalui diklat terhadap setiap karyawan, dan adanya struktur organisasi yang jelas yang dimana menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab, sehingga dari hal tersebut sistem pengendalian kredit dapat berjalan dengan baik karena terdapat pemisahan tanggung jawab serta tugas yang ada, sehingga dan orang yang benar-benar berkompeten yang dapat menangani permasalahan terkait kredit tersebut. Kemudian yang kedua adalah penaksiran risiko. Dalam hal ini, Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap menerapkan prinsip tukar yang terdiri dari tujuan pinjaman, kerajinan menabung, kemampuan mengembalikan, tingkat prestasi, tingkat partisipasi, serta administrasi pendukung. Melalui hal tersebut, Koperasi Sumber Kasih Tanggap dapat meminimalisir risiko kredit yang ada sehingga kedepannya tidak mengalami dapat meminimalisir ancaman yang akan datang kepada koperasi. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Melalui aktivitas pengendalian ada 4 bagian, yaitu adanya review kinerja, terdapat pengolahan informasi, adanya kegiatan pengendalian fiksi, serta adanya pemisahan tugas. Dalam Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap telah ditekankan bahwa adanya review kinerja yang baik antar pengurus, karyawan, serta manajer untuk mengetahui solusi terhadap permasalahan apabila terjadi kredit bermasalah, sehingga dari hal tersebut sistem pengendalian kredit tetap berjalan dengan baik. Dan terdapat pula aktivitas pengendalian fisik yang dimana dapat pada hal ini Kopdit Sumber Kasih Tanggap dapat melakukan kontrol secara benar-benar kepada nasabah apabila ketika mengalami kredit yang bermasalah, sehingga dapat dilakukan pendampingan secara menyeluruh dan dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Dalam Kopdit Sumber Kasih Tanggap, informasi dan komunikasi sudah dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban baik kepada pihak dinas koperasi, provinsi, dan pada segenap anggota melalui rapat anggota tahunan. Pada informasi dan komunikasi,
Terdapat pula juga sistem Daperma yang dapat memberikan informasi kepada seluruh karyawan terkait pengajuan kredit oleh nasabah, sehingga dari hal tersebut kita dapat menganalisis tingkat prestasi dari nasabah di masa lalu serta tingkat prestasinya di koperasi lain, sehingga hal tersebut dapat menjalankan sistem pengendalian kredit secara lebih efektif dan menghindarkan dari adanya risiko kredit yang mengancam ke koperasi ke depannya. Kemudian yang kelima adalah pemantauan dan pengawasan. Pada Kopdit Sumber Kasih Tanggap, pemantauan pengawasan sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan adanya pemisahan tanggung jawab dan tugas kepada orang yang berkompeten untuk melakukan pemantauan. Yang pertama adalah dengan adanya petugas yang dapat menghubungi nasabah dan apabila telat membayar jatuh tempo akan dihubungi dan diberikan surat pemanggilan apabila tidak ada konfirmasi. Dan apabila telah 3 kali melakukan surat pemanggilan dan tidak ada konfirmasi, maka akan melakukan orang dari koperasi akan melakukan pendampingan secara langsung agar menghindari terjadinya kredit yang bermasalah. Sehingga dari hal tersebut Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap telah melakukan sistem pengendalian secara efektif walaupun pada masa pandemi COVID-19 terjadi kendala, yaitu kemampuan nasabah yang menurun untuk mengembalikan sejumlah bayaran. Baik, yang selanjutnya adalah pemaparan terkait kendala, solusi, serta manfaat yang diterima oleh Kopdit Sumber Kasih Tanggap dengan menerapkan prinsip tukar pada sistem pengendalian kreditnya. Yang pertama, kendalanya adalah kemampuan mengembalikan yang menurun. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, kemampuan mengembalikan nasabah terhitung baik dan tingkat kelalaiannya hanya berkisar 4-10%. Akan tetapi pada saat pandemi COVID-19, tingkat kelalaian meningkat menjadi 31,8% yang dikarenakan karena kemampuan dari membayar dari nasabah mengalami penurunan, terutama bagi nasabah yang bergerak di usaha bidang pariwisata dan yang terkena PHK. Sehingga solusinya adalah setelah melakukan penyurutan sebanyak 3 kali dan tidak adanya konfirmasi, maka petugas dari Kopdit Sumber Kasih Tanggap akan melakukan pendampingan secara langsung untuk mencari jalan keluar terbaik untuk menghindari kredit bermasalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah melakukan adanya kendala pada jaminan yang meliputi 2 bagian, yaitu kesalahan analisa yang dimana terkadang adanya salah taksir yang menyebabkan kekurangan pada saat nanti pembayaran ke depannya apabila terjadi gagal bayar. Solusi atas hal tersebut adanya aturan untuk nasabah memberikan nilai jaminan harus lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diberikan. Jadi untuk barang bergerak, jumlah pinjaman kredit yang dapat diberikan sebesar 60% dari total nilai jaminan. Kemudian yang kedua adalah jaminan yang belum diwariskan. Jaminan yang belum diwariskan ini masih yang dimana masih belum terdapat pengembalian nama atau kepemilikannya milik orang lain, sehingga hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial untuk koperasi ke depannya. Maka solusi dari koperasi untuk mengatasi hal tersebut adalah untuk jaminan harus berada dalam satu garis keturunan, ataupun apabila bersikeras menggunakan jaminan milik orang lain harus terdapat surat kuasa serta pemanggilan secara langsung dari kepemilikan orang yang berkait. Sementara untuk manfaat yang diterima oleh koperasi adalah sebagai berikut. Dengan menerapkan prinsip ini, koperasi dapat mampu berinovasi untuk setiap terjadinya pengajuan kredit, sehingga mereka dapat berdiskusi secara bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah memberikan mutu pelayanan yang terbaik. Melalui prinsip tukar, Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap dapat mengetahui bagaimana watak dan karakter seseorang, sehingga dari hal tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk melayani karakter masing-masing setiap orang. Kemudian memperoleh penghargaan bagi koperasi. Melalui prinsip ini, sistem pengendalian kredit di Koperasi Kredit Sumber Kasih Tanggap tergolong cukup baik, sehingga pada hal ini dapat memperoleh penghargaan untuk koperasi ini sebagai salah satu koperasi terbaik di Bali di bawah Inkopdit GKKI Bali. Implikasi penelitiannya adalah sebagai berikut. Pada implikasi ini akan ditemukannya kaitan antara
penilaian risiko kredit berlandaskan prinsip tukar, kemudian adanya sistem pengendalian internal sesuai dengan kerangka KOSO yang meliputi lingkungan pengendalian internal, kemudian adanya penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengawasan, dan mengetahui kendala-kendala serta solusi yang diterapkan selama menggunakan prinsip tersebut, beserta manfaat yang diperoleh oleh Kopdit Sumber Kasih Tanggap. Maka penelitian ini tentunya akan membantu koperasi untuk memberikan masukan mengenai komponen pengendalian internal dan aspek penilaian yang masih belum terlaksana dengan baik, sehingga dapat kedepannya mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Baik, adapun kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Dari yang pertama, simpulan, untuk penerapan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada koperasi kredit sumber kasih tanggap telah terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk efektivitas sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukar pada koperasi sumber kasih tanggap telah berjalan dengan efektif walaupun pada masa pandemi COVID-19 mengalami permasalahan, yakni pada kemampuan nasabah yang menurun, terutama dari bidang sektor pariwisata, dan solusinya adalah dengan melakukan pendampingan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian untuk manfaat yang diperoleh adalah dapat meningkatkan manajemen dan pengurus untuk berinovasi dalam melakukan pemberian kredit kepada para nasabah. Kemudian adalah meningkatkan mutu pelayanan, dan yang ketiga adalah memperoleh penghargaan bagi koperasi. Adapun saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, kepada pihak Kopdit Sumber Kasih Tanggap tetap melakukan komunikasi dan pendampingan secara mendalam kepada nasabah yang mengalami kesusahan membayar. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dapat memberikan pembatasan kredit untuk sementara kepada pihak yang memiliki usaha di bidang pariwisata untuk mengantisipasi apabila masih terdapat permasalahan pada kredit macet di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pihak Kopdit Sumber Kasih Tanggap dalam bagian analisis dan survei penagihan hendaknya bekerja sama dengan penaksir serta pihak ketiga lainnya agar dapat memberikan taksiran yang sesuai dan tidak salah lagi dalam melakukan analisis ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait penelitian kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.